Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah, NIM A11200072, ingin mempresentasikan atau memaparkan materi tentang faktor-faktor internal dan eksternal pendidikan atau masalah-masalah internal dan eksternal dalam belajar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, dan faktor internal ini sangat berpengaruh dalam proses belajar. Faktor internal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan keadaan individu itu sendiri atau keadaan fisik individu itu sendiri. Seperti contohnya usia, kebugaran jasmani, jenis kelamin, dan kemauan belajar dari individu itu sendiri juga sangat berpengaruh dalam proses belajar. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis atau keadaan psikologis dari individu sangat berpengaruh dalam proses belajar individu itu sendiri. Faktor-faktor psikologis yaitu seperti kecerdasan siswa, motivasi, minat, bakat, dan sikap individu itu sendiri. Dan contoh kasus dari faktor internal ini yaitu Ita, gadis cilik berusia 9 tahun, akhir-akhir ini prestasinya sangat menurun. Hasil ulangannya selalu buruk kalau soal-soal ulangan ditulis di papan tulis. Namun, ketika ujian sumatif, hasil ulangan Ita tidak begitu buruk. Soal-soal ulangan dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Namun demikian, peringkat Ita di kelas turun drastis, dari peringkat 5 menjadi peringkat 20. Dari kasus yang saya paparkan ini, dapat kita simak masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera untuk merangsang. Ita tampaknya mempunyai kesulitan dalam penglihatan. Ini terbukti dari perbedaan hasil yang dicapai antara ulangan harian yang soalnya ditulis di papan tulis dengan ulangan sumatif yang soalnya dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Dari contoh kasus yang saya paparkan tadi, itu merupakan masalah-masalah internal yang bersifat fisiologis dan psikologis. Lanjut, yaitu ada namanya faktor eksogen atau faktor eksternal. Selain faktor-faktor internal yang menjadi penyebab atau menjadi penghambat dari proses belajar, ada juga faktor eksternal yang juga menjadi penghambat suatu proses belajar. Faktor eksternal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor non sosial. Faktor lingkungan sosial terbagi lagi menjadi tiga, yaitu faktor lingkungan sosial sekolah, faktor lingkungan sosial masyarakat, dan faktor lingkungan sosial keluarga. Yang pertama yaitu faktor lingkungan sekolah, seperti hubungan guru dengan murid, murid dengan murid, dan administrasi sekolah juga sangat mempengaruhi dalam proses belajar individu atau siswa. Yang kedua yaitu lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan sosial masyarakat atau lingkungan sosial tempat tinggal seorang individu atau seorang siswa juga sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial keluarga. Lingkungan sosial keluarga ini sangat berpengaruh dalam proses belajar seorang siswa atau individu, sebab di dalam lingkungan keluarga terdapat yaitu namanya sifat-sifat kedua orang tua, ketegangan dalam keluarga, ketataan dalam keluarga juga sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah
faktor non sosial seperti lingkungan yang alamiah, matahari yang tidak panas dan tidak juga dingin, yang gelap dan juga tidak gelap, yang terang dan juga tidak terang, yang alami yang tidak ada campur tangannya dengan tangan manusia. Juga sangat berpengaruh dalam proses belajar seorang individu atau siswa. Contoh dari kasus faktor eksternal ini ada juga Thalia, seorang gadis cilik duduk di kelas 3 SD. Ia termasuk salah seorang dari sejumlah anak di kelasnya yang belum dapat membaca dengan lancar. Setiap pelajaran membaca, ia menjadi ketakutan karena setiap membuka mulut, ia ditertawakan oleh teman-temannya. Gurunya hanya membiarkan saja dan mengalihkan giliran kepada murid lain. Akibatnya, Thalia selalu ketinggalan dari teman-temannya. Di rumah, Thalia selalu dimarahi karena dalam membaca, ia dikalahkan Dolly, adiknya yang duduk di kelas 2. Pada kasus ini, tampaknya lebih banyak menekankan pada pengaruh lingkungan. Ketinggalan Thalia dalam membaca tampaknya lebih banyak disebabkan oleh rasa takut dan tekanan yang ditimbulkan oleh sikap lingkungan yang tidak mendorong Thalia untuk belajar. Itulah contoh dari faktor eksternal atau contoh kasus dari faktor eksternal. Dan yang terakhir yaitu solusi dalam menyikapi faktor-faktor internal dan eksternal ini. Menurut saya, dari masalah-masalah internal maupun eksternal belajar, ada 3 poin yang menurut saya. Yang pertama yaitu menimbulkan kesadaran diri dalam diri kita sendiri untuk termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa menjadi seperti individu lain, agar minat untuk belajar kita tuh semakin meninggi. Dan yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat berperan penting, karena jika bukan karena keluarga kita tidak akan pernah terdorong untuk termotivasi untuk belajar atau menjadi sesuatu yang kita inginkan atau apapun itu. Tidak akan bisa pernah kita terdorong jika tidak tanpa ada dorongan dari keluarga. Yang ketiga yaitu cara belajar yang efektif, yang menurut saya juga penting. Santai tapi serius. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.